Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Roheni selaku perwakilan dari kelompok 2 sebagai moderator yang akan menerangkan tentang tema merancang organisasi diri secara holistik dalam jangka panjang. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih untuk dosen pengampu, yaitu Ibu Haja Surya Bintarti, SEMM. Berikut materi yang akan disampaikan, yaitu ada landasan teori, pembahasan, dan kesimpulan. Dan ini adalah beberapa nama-nama yang terlibat dalam pembuatan tugas kelompok ini. Berikut latar belakang, bidang desain organisasi muncul sebagai jawaban atas tantangan zaman industri yang sekarang akan segera berakhir. Organisasi dirancang untuk memenuhi permintaan volume besar produk standar di bawah berbagai tingkat ketidakpastian dengan tujuan menyediakan stabilitas dan prediktabilitas. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana manusia sebagai makhluk individu merancang organisasi dirinya sendiri secara holistik atau keseluruhan dalam jangka panjang. Manusia adalah spesies sosial yang mengandalkan kerjasama untuk bertahan hidup dan berkembang. Landasan teori konsep pengorganisasian diri pertama kali dikemukakan oleh ahli sibernetika Weros Asbi. Dia menyatakan bahwa sistem dinamis deterministik apapun secara otomatis berevolusi menuju keadaan kesetimbangan yang dapat dijelaskan dalam istilah atraktor di cekungan dari negara bagian sekitarnya. Pembahasan yang akan dibahas adalah yang pertama, konsep diri, kedua, organisasi diri, 3, tahap-tahap pengelolaan diri, 4, rancangan organisasi diri secara holistik, 5, tahap merancang organisasi diri secara holistik dalam jangka panjang. Berikut materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mala Nurmala. Baik, terima kasih kepada Mbak Sri Roheni atas kesempatan waktunya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep diri, organisasi diri, dan tahap-tahap pengelolaan diri. Konsep diri adalah sebuah representasi mental yang meliputi pandangan dan keyakinan tentang diri sendiri. Konsep diri seseorang dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, perbandingan sosial dengan membandingkan kemampuan, sikap, dan keyakinan kita dengan orang lain. Yang kedua, proses bercermin diri dengan mengamati atau membayangkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Yang ketiga, proses persepsi diri, proses melalui mana seseorang mengamati perilaku mereka sendiri untuk menyimpulkan karakteristik internal mereka sendiri. Kemudian, organisasi diri. Organisasi diri adalah suatu kemampuan untuk secara spontan mengorganisir atau mengkoordinasi diri sendiri dengan tujuan tertentu untuk menyikapi, menangani, dan merespon perubahan yang sedang terjadi tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Menurut Asbi 1962. Dapat disimpulkan bahwa organisasi diri terjadi dan dilakukan seolah-olah pelakunya sudah mengetahui tentang apa yang harus dilakukan secara spontan dalam mengorganisir atau mengkoordinasi diri sendiri dengan tujuan tertentu untuk menyikapi, menangani, dan merespon perubahan yang sedang terjadi tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Menurut G, ada beberapa aspek yang dijelaskan terkait organisasi diri. Yang pertama yaitu pendorong diri. Pendorong diri adalah dorongan batin dalam diri seseorang yang merangsangnya sehingga mau melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, penyusunan diri. Penyusunan diri adalah pengaturan sebaik-baiknya terhadap pikiran, tenaga, waktu, tempat, benda, dan semua sumber daya lainnya dalam kehidupan seseorang. Yang ketiga, pengendalian diri. Pengendalian diri adalah perbuatan manusia membina tekad untuk mendisiplinkan kemauan, memacu semangat, mengikis keseganan, dan mengarahkan tenaga untuk benar-benar melaksanakan apa yang harus dikerjakan. Dan yang terakhir adalah pengembangan diri. Pengembangan diri adalah perbuatan menyempurnakan atau meningkatkan diri sendiri dalam berbagai hal. Kemudian tahap-tahap pengelolaan diri. Menurut Gantina 2011, dalam pengelolaan diri biasanya dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap monitor diri atau observasi diri. Pada tahap ini, individu dengan sengaja mengamati tingkah lakunya sendiri serta mencatatnya dengan teliti. Catatan ini dapat menggunakan daftar cek atau catatan observasi kualitatif.
Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh individu dalam mencatat tingkah laku adalah frekuensi, intensitas, dan durasi tingkah laku. Yang kedua adalah tahap evaluasi diri. Pada tahap ini, individu membandingkan hasil catatan tingkah laku dengan target tingkah laku yang telah dibuat oleh individu. Perbandingan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program. Bila program tersebut tidak berhasil, maka perlu ditinjau kembali program tersebut. Apakah target tingkah laku yang ditetapkan memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, perilaku yang ditargetkan tidak cocok, atau penguatan yang diberikan tidak sesuai. Yang terakhir adalah tahap pemberian penguatan, penghapusan, atau hukuman. Pada tahap ini, individu mengatur dirinya sendiri, memberikan penguatan, menghapus, dan memberikan hukuman pada diri sendiri. Tahap ini merupakan tahap yang paling sulit karena membutuhkan kemauan yang kuat dari individu untuk melaksanakan program yang telah dibuat secara kontinu. Terima kasih atas materi yang tadi disampaikan oleh Mbak Mala Nurmala. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mas Ramdan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Sri Rohaini atas waktunya. Keempat, rancangan organisasi diri secara holistik dalam jangka panjang. Organisasi diri secara holistik dalam jangka panjang adalah tentang bagaimana kita sebagai diri atau individu mengatur sebaik-baiknya pikiran, tenaga, waktu, tempat, benda, dan sumber daya lainnya dalam kehidupan kita. Seolah-olah kita mengetahui tentang apa yang harus dilakukan secara spontan dalam mengorganisir atau mengkoordinasi diri sendiri dengan tujuan tertentu untuk menyikapi, menangani, dan merespon perubahan yang sedang terjadi tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Kelima, tahap merancang organisasi diri secara holistik dalam jangka panjang, yaitu pertama, segi pemikiran. Bagaimana kita menstimulasi bahwa kita adalah pribadi yang mempunyai kemauan dan berusaha untuk mewujudkannya. Kedua, segi tenaga. Bagaimana kita mengoptimalkan tenaga yang kita miliki untuk melakukan hal yang positif dan bermanfaat. Ketiga, segi waktu. Bagaimana kita memanajemen waktu yang kita punya dalam satu hari penuh untuk bisa mempergunakannya dengan tepat guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas menurut kebutuhan masing-masing. Poin keempat adalah segi tempat. Bagaimana kita menyesuaikan tempat pergaulan kita agar terhindar dari pengaruh negatif dunia luar. Poin 5, segi benda. Bagaimana kita memanfaatkan fungsi dari suatu benda agar meringankan pekerjaan kita. Yang poin terakhir, sumber daya lain. Bagaimana kita memanfaatkan sumber daya lain guna kekurangan yang ada. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan dari seluruh materi yang kita presentasikan hari ini akan disampaikan oleh Mas Ian Sumarno. Baik, terima kasih atas waktunya. Mengenai kesimpulan materi tadi, bahwa organisasi diri secara holistik dalam jangka panjang yaitu kemampuan secara spontan mengorganisir atau mengkoordinasi diri sendiri dengan tujuan tertentu untuk menyikapi, menangani, dan merespon perubahan yang sedang terjadi tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Dalam pendekatan holistik dari dinamika pengetahuan organisasi, kita fokus pada spektrum pengetahuan organisasi dan pada transformasi entropik dari segi pikiran, tenaga, waktu, tempat, benda, dan semua sumber daya lainnya. Perspektif holistik tentang dinamika pengetahuan organisasi membuka interpretasi dan pemahaman baru terhadap fenomena kompleks seperti motivasi, inovasi, tanggung jawab sosial, dan pencapaian keunggulan kompetitif. Kita dapat mengordinasikan diri melalui beberapa pilihan, dapat melalui masuk ke dalam organisasi atau dapat pula tidak. Jika tidak dalam organisasi, berarti kita mengordinasikan diri di luar organisasi dalam format individual action. Dengan demikian akan terbentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat berdasarkan kesamaan sifat atau kepentingan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Mbak Sri Rohaini. Dipersilakan. Terima kasih kepada Mas Ian.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila penyampaian kurang jelas. Akhir kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.